dari kelompok 2 biologi ingin mempresentasikan video tentang sistem peredaran darah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najar Nurullah Pratama. Saya Adam Makasa. Saya Kirismana. Saya Safarudin. Saya Nisha Maria. Saya Talita Merinda. Saya Putriana. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan bagian-bagian jantung beserta fungsinya. Jantung memiliki 4 ruang, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat katup yang bernama tricus pidalis. Di antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup vicus pidalis. Fungsi dari kedua katup tersebut adalah untuk mencegah darah dari bilik kembali ke serambi jantung. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah bersih dari paru-paru ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan berfungsi untuk memompa darah kotor dari seluruh tubuh ke paru-paru. Menerima darah bersih dari paru-paru merupakan fungsi dari serambi kiri, sedangkan menerima darah kotor dari seluruh tubuh merupakan fungsi dari serambi kanan. Komponen darah. Darah terdiri dari bagian cair dan bagian seluler yang bekerja sama untuk mengangkut zat penting, melindungi tubuh, dan menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Komponen-komponen darah yang pertama itu ada plasma darah. Plasma darah ini bagian cair yang berwarna kekuningan yang mengangkut nutrisi, hormon, sisa metabolisme, dan membantu menjaga keseimbangan cairan serta pH. Itu ada sel darah merah atau eritrosit mengandung hemoglobin untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa kembali karbon dioksida kembali ke paru-paru. Ketiga, ada sel darah putih atau leukosit berfungsi untuk melawan kuman, menjaga sistem imun, dan melindungi tubuh dari infeksi. Yang keempat itu ada keping darah atau trombosit berperan dalam pembekuan darah ketika terjadi luka agar pendarahan cepat diberhentikan. Nah, selanjutnya masuk ke kelainan sistem peredaran darah. Yang pertama yaitu anemia. Anemia atau kurang darah disebabkan karena adanya kekurangan hemoglobin, zat besi, dan juga vitamin B12. Akibatnya, tubuh menjadi mudah lelah, pucat, dan juga letih. Kemudian yang kedua yaitu hemofilia. Hemofilia ini terjadi karena keturunan, yang dimana darah sulit membeku ketika terjadi luka. Yang ketiga yaitu hipertensi. Hipertensi terjadi apabila tekanan darah lebih tinggi daripada orang normal. Akibatnya tubuh sering jadi pusing dan juga mudah lelah. Kemudian yang keempat yaitu leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi apabila sel darah putih terproduksi secara berlebihan dan berperilaku abnormal di sumsum tulang belakang. Nah, sini ada alur peredaran darah besar. Itu dia dari jantung ke seluruh tubuh, habis itu ke jantung lagi. Nah, di sini ada darah bersih kayak O2. Dan dia berada di ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini dia untuk memompa darah menjadi ke aorta. Nah, arti terbesar di tubuh. Untuk aorta dia mengalirkan darah ke seluruh tubuh seperti otak, tangan, kaki, organ, dan jaringan. Untuk sel-sel tubuh dia menggunakan O2 dan nutrisi, dan dia menghasilkan sisa CO2. Untuk darah kotor dia bisa dikembalikan melalui vena cava superior bagian atas tubuh. Untuk vena cava inferior itu dia dari bagian bawah tubuh. Lalu kedua vena cava ini dia bisa mengalirkan menjadi anterium kanan. Untuk ringkasannya, ventrikel kiri ke aorta, habis aorta ke seluruh tubuh, habis seluruh tubuh ke vena cava, habis vena cava ke anterium kanan. Selanjutnya adalah sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil adalah aliran darah dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Contohnya seperti ini. Fungsi utamanya itu ada dua. Satu, membersihkan darah dari karbon dioksida atau CO2. Yang kedua, mengambil oksigen O2 dari paru-paru. Selanjutnya ada alur perjalanan sistem peredaran darah kecil. Yang pertama itu ada darah kotor, besar karbon dioksida dan kecil oksigen atau O2 yang terdapat di bilik kanan. Selanjutnya bilik kanan memompa darah ke
arteri pulmonalis. Contohnya seperti ini. Selanjutnya di arteri pulmonalis membawa darah menuju ke paru-paru, dan di paru-paru tepatnya di aerofis terjadi pertukaran gas, di mana diantaranya pertama gas karbon dioksida atau CO2 dilepaskan dan oksigen atau O2 diambil. Terus yang keempat yaitu setelah kayak oksigen darah dibawa menuju ke vena pulmonalis, dan di vena pulmonalis ia membawa darah bersih menuju ke atrium kiri. Lalu selanjutnya itu fungsi-fungsi dari darah. Yang fungsi pertama itu untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Fungsi kedua itu untuk mengangkut nutrisi. Fungsi ketiga itu untuk mengedarkan hormon. Fungsi keempat itu untuk mengangkut sisa-sisa metabolisme. Fungsi kelima itu untuk pertahanan tubuh. Fungsi keenam itu untuk penjaga suhu tubuh. Lalu yang ketujuh itu untuk menjaga keseimbangan cairan dan pH. Lalu ke-8 itu untuk pembekuan darah. Pada fungsi jantung yang pertama, memompa darah ke seluruh tubuh, mengalirkan darah beroksigen agar sel mendapatkan oksigen dan nutrisi. Kedua, menerima darah kembali ke jantung. Atrium kiri menerima darah kotor dan atrium kanan menerima darah bersih dari paru-paru. Yang ketiga, menjaga situ aliran. Katup jantung mencegah darah kembali ke ruang sebelumnya. Yang keempat, meningkatkan tekanan darah, kekuatan pompa jantung dan menentukan tinggi rendahnya jantung. Yang kelima, menjaga suhu tubuh. Aliran darah membantu menstabilkan suhu tubuh.